Manipulasi mental adalah tema yang mempengaruhi kita semua dalam berbagai tingkat dan bentuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari taktik yang paling halus hingga yang paling jelas, manipulasi dapat mempengaruhi keputusan, emosi, dan persepsi kita secara signifikan. Sangat penting untuk memahami strategi yang digunakan oleh para manipulatif agar kita bisa melindungi diri dari mereka. Salah satu taktik manipulasi yang paling umum adalah persuasi emosional. Para manipulatif dapat menarik emosi terdalam kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka dapat menggunakan rasa bersalah, ketakutan, atau kasih sayang untuk memanipulasi tindakan dan keputusan kita, membuat kita merasa bertanggung jawab atau rentan. Pernahkah Anda mendapati diri Anda berputar-putar dalam pikiran, bertanya-tanya bagaimana Anda akhirnya menerima sesuatu yang pada awalnya Anda tolak? Apakah Anda pernah mempertanyakan mengapa percakapan tertentu membuat Anda merasa bingung, seolah-olah Anda terjebak dalam kabut, meragukan pikiran Anda sendiri? Mungkin Anda sedang dipengaruhi secara halus tanpa menyadarinya. Dalam dunia yang saling terhubung ini, kita terus-menerus berinteraksi dengan berbagai orang, masing-masing dengan niat dan metode mereka sendiri. Seringkali, interaksi ini tidak berbahaya dan bahkan memperkaya. Tetapi, apa yang terjadi ketika niat orang lain menjadi gelap dan metode mereka manipulatif? Hari ini kita akan menyelami dunia manipulasi yang kompleks dan seringkali tersembunyi. Video ini bukan sekadar pembicaraan biasa. Ini adalah pengungkapan, sebuah perjalanan menuju pemahaman tentang 10 cara paling berguna dan kuat untuk manipulasi. Dan, yang terpenting, bagaimana melindungi diri dari mereka. Mengapa pengetahuan ini sangat penting? Karena kita hidup di era di mana manipulasi tidak hanya berasal dari orang-orang di sekitar kita, tetapi juga dari struktur yang lebih besar dan ada di mana-mana, seperti media dan media sosial. Memahami strategi ini tidak hanya berarti melindungi diri sendiri, tetapi juga maju menuju kemandirian dan kebebasan pribadi yang lebih besar. Hari ini saya akan menemani Anda melalui labirin ini, menunjukkan cara mengidentifikasi dan melawan taktik tersebut, mulai dari gaslighting yang merusak persepsi Anda tentang kenyataan, hingga manipulasi emosional yang mengeksplorasi perasaan terdalam Anda. Bersama-sama kita akan mengurai strategi ini dan membekali Anda dengan alat yang diperlukan untuk menjaga kekuatan Anda dan membuat keputusan yang benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan Anda. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan eksplorasi dan pemberdayaan ini. Siapkan diri Anda untuk membuka mata ke dunia yang, meskipun seringkali tidak terlihat, memberikan dampak mendalam dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi saluran ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menyukai video ini. Dukungan Anda sangat penting untuk terus menciptakan konten berkualitas seperti ini. Nomor 1. Lindungi emosi Anda dengan kesadaran dan batasan. Manipulasi emosional bukanlah sesuatu yang selalu datang dengan wajah kasar atau kata-kata tajam. Justru, ia paling berbahaya ketika hadir secara halus, tenang, dan nyaris tak terlihat. Ia bekerja seperti arus bawah di laut yang tampak tenang di permukaan, namun perlahan menyeret siapapun yang lengah. Dalam kehidupan sehari-hari, manipulasi emosional sering menyusup melalui hubungan terdekat. Orang yang Anda percaya, orang yang Anda pedulikan, atau orang yang tahu persis di mana titik rapuh Anda berada. Disinilah emosi Anda menjadi medan permainan, dan pikiran Anda menjadi ruang yang perlahan diatur tanpa Anda sadari. Bayangkan batin Anda sebagai sebuah ruang kesadaran yang dipenuhi berbagai rasa: aman, takut, bersalah, harapan, dan cinta. Secara alami, pikiran manusia dirancang untuk mencari keterhubungan dan menghindari penolakan. Ketika seseorang secara konsisten memicu rasa bersalah, kecemasan, atau ketakutan kehilangan, sistem batin Anda akan terdorong untuk menyesuaikan diri, bahkan jika penyesuaian itu mengorbankan kebutuhan dan nilai diri Anda sendiri. Inilah celah utama yang dimanfaatkan oleh manipulasi emosional. Salah satu bentuk paling umum adalah manipulasi melalui rasa bersalah. Ia tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui isyarat, nada suara, atau kalimat sederhana yang syarat makna tersembunyi. Ketika Anda memilih diri sendiri, Anda dibuat merasa seolah telah menyakiti orang lain.
Padahal, menjaga batasan adalah fungsi alami dari kesadaran yang sehat. Namun karena otak manusia sangat peka terhadap ancaman sosial, rasa bersalah itu terasa nyata, menekan, dan sulit diabaikan. Anda pun mulai meragukan intuisi sendiri. Bentuk lain yang tak kalah kuat adalah manipulasi melalui ketakutan. Bukan ancaman terbuka, melainkan kemungkinan buruk yang terus disiratkan. Anda dibuat merasa bahwa tanpa mengikuti arahan tertentu, sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi. Dalam kondisi ini, pikiran kehilangan kejernihan. Fokus Anda menyempit, dan Anda mulai menggantungkan rasa aman pada orang lain. Ketergantungan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari tekanan emosional yang terus-menerus. Melindungi diri dari dinamika ini dimulai dari kesadaran diri yang jujur. Perhatikan bagaimana tubuh dan pikiran Anda bereaksi setelah berinteraksi dengan seseorang. Apakah Anda merasa lebih tenang, atau justru lebih tegang, ragu, dan lelah secara emosional? Emosi bukan musuh. Ia adalah sistem sinyal alami yang memberitahu Anda ketika sesuatu tidak selaras. Ketika Anda berhenti mengabaikan sinyal ini, Anda mulai mengambil kembali kendali batin Anda. Langkah berikutnya adalah batasan. Batasan bukan dinding dingin, melainkan garis kesadaran yang jelas. Ia menandai di mana Anda berakhir dan orang lain dimulai. Menetapkan batasan berarti Anda memahami bahwa tidak semua permintaan layak dipenuhi, dan tidak semua reaksi orang lain adalah tanggung jawab Anda. Kebijaksanaan lama mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika kita membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Persetujuan orang lain bukanlah wilayah kendali Anda. Hubungan yang sehat selalu memiliki keseimbangan. Ada ruang untuk memberi dan menerima, berbicara dan mendengar. Jika Anda selalu menyesuaikan diri, selalu mengalah, dan selalu menekan perasaan demi menjaga hubungan, maka yang sedang Anda jaga bukanlah kedekatan, melainkan ketakutan kehilangan. Dalam jangka panjang, hal ini mengikis harga diri dan kejernihan batin. Komunikasi jujur menjadi langkah terakhir yang penting. Mengungkapkan perasaan dengan tenang bukanlah bentuk konfrontasi, melainkan pernyataan kesadaran. Anda tidak perlu membuktikan apapun, cukup hadir dan menyatakan apa yang Anda rasakan. Respon seseorang terhadap kejujuran Anda akan menunjukkan apakah hubungan tersebut sehat atau justru bergantung pada manipulasi. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan mengendalikan orang lain, melainkan pada penguasaan diri. Ketika Anda sadar akan emosi Anda, menetapkan batasan yang jelas, dan memilih respons dengan tenang, manipulasi kehilangan pijakannya. Dalam perjalanan hidup ini, Anda bukan pion yang digerakkan oleh perasaan orang lain. Anda adalah pusat kesadaran, penentu arah, dan penjaga ketenangan Anda sendiri. Nomor 2. Deteksi dan hindari kekeliruan logis. Dalam dunia argumen, kekeliruan logis bagaikan fatamorgana di padang pasir pemikiran, menjanjikan kebenaran yang tampak nyata, namun ketika didekati, ia hanya meninggalkan kebingungan dan penipuan. Kekeliruan ini adalah argumen yang terlihat masuk akal di permukaan, tetapi sebenarnya dibangun di atas fondasi yang keliru. Mengidentifikasinya bukan hanya keterampilan debat, tetapi kebutuhan penting untuk menavigasi komunikasi sehari-hari dan melindungi diri dari manipulasi yang halus, baik dari luar maupun dari bias internal pikiran kita sendiri. Salah satu kekeliruan yang paling umum dan merusak adalah serangan pribadi, ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter, latar belakang, atau atribut pribadi lawan bicara, alih-alih mengatasi substansi argumen mereka. Dari perspektif neuroscience, ini dapat dipandang sebagai upaya untuk membajak sistem limbik otak, pusat emosi, dengan memicu rasa tidak suka atau kemarahan terhadap individu, sehingga mengalihkan perhatian dari proses berpikir rasional di korteks prefrontal. Filsafat Stoa mengajarkan untuk memisahkan ide dari pembawanya. Seorang stoikus seperti Marcus Aurelius mungkin menasihati untuk selalu mendengarkan argumen itu sendiri, terlepas dari siapa yang mengucapkannya, karena kebenaran dapat datang dari sumber manapun. Kekeliruan lain yang sering muncul adalah generalisasi terburu-buru, di mana kesimpulan luas ditarik hanya berdasarkan sampel yang sangat kecil atau pengalaman personal. Misalnya,
mengalami satu kejadian buruk dengan seseorang dari kelompok tertentu, lalu menyimpulkan seluruh kelompok itu bermasalah. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak kita secara alami mencari pola dan generalisasi untuk efisiensi. Namun kecenderungan ini, jika tidak dikendalikan, menjadi tanah subur bagi stereotip dan prasangka. Stoikisme mengingatkan kita pada pentingnya reservasi penilaian, hypolepsis, yaitu menahan diri dari menyetujui kesan pertama yang belum diverifikasi. Kita diajak untuk secara aktif mencari bukti yang bertentangan dan melihat setiap kasus secara individual sebelum menarik kesimpulan. Kemudian ada kekeliruan lereng licin, slippery slope, yang mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan memicu rangkaian peristiwa bencana yang tak terhindarkan, seperti percaya bahwa membiarkan anak begadang sekali akan langsung menjerumuskannya ke insomnia kronis. Kekeliruan ini bermain dengan pusat ketakutan dan kecemasan di otak kita, yang seringkali memperbesar persepsi ancaman di masa depan. Neuroscience menjelaskan bahwa amigdala yang aktif dapat membanjiri penalaran logis. Filosofi Stoa dengan fokusnya pada dikotomi kendali, menawarkan penangkal. Kita harus berkonsentrasi hanya pada tindakan langsung dan faktual saat ini, bukan pada serangkaian dugaan malapetaka di masa depan yang sepenuhnya di luar kendali kita. Setiap langkah dalam rantai itu perlu dibuktikan, bukan hanya diasumsikan. Untuk membentengi diri dari kekeliruan-kekeliruan ini, langkah pertama adalah edukasi diri. Kenali bentuk-bentuknya seperti mengenali pola ilusi optik. Ini memberikan peta kognitif di padang pasir argumen. Selanjutnya, kembangkan pemikiran kritis yang disengaja. Jangan menerima informasi secara pasif. Ketika mendengar suatu klaim, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar membahas inti persoalan? Apa bukti pendukungnya? Apakah ada penjelasan alternatif? Ini seperti menjadi detektif bagi pikiran sendiri, sebuah praktik yang selaras dengan prinsip stoik untuk mengamati dan menguji kesan mental kita sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Yang sama pentingnya adalah pengendalian diri internal. Kita harus jujur mengintrospeksi dan menghindari penggunaan kekeliruan logis dalam argumen kita sendiri, betapapun menggoda itu untuk memenangkan debat. Berpegang teguh pada fakta dan logika yang jelas, alih-alih taktik emosional atau penipuan, tidak hanya menghasilkan dialog yang lebih produktif dan jujur, tetapi juga melatih integritas mental. Stoikisme melihat ini sebagai bagian dari keutamaan kebijaksanaan dan keadilan, berbicara dengan benar dan adil kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Singkatnya, kewaspadaan terhadap kekeliruan logis adalah kompas yang tak ternilai di lautan informasi dan persuasi yang kerap membingungkan. Dengan menggabungkan pemahaman tentang bagaimana pikiran kita bekerja, neuroscience, dan disiplin dalam mengelola persepsi serta reaksi kita, stoikisme, kita dapat melindungi diri dari manipulasi. Ini menjaga kita tetap pada jalur yang benar menuju penalaran yang sehat dan kebenaran yang kokoh, membedakan mana yang benar-benar emas padat dan mana yang hanya kilau tipuan sesaat. Nomor 3. Deteksi gaslighting. Gaslighting adalah sebuah bentuk manipulasi psikologis yang halus dan berbahaya, di mana seseorang secara sistematis berusaha menanamkan keraguan dalam benak Anda mengenai persepsi, ingatan, dan bahkan kewarasan Anda sendiri. Ini bagaikan permainan mental yang insidius, bertujuan menggeser fondasi keyakinan Anda, membuat Anda bergantung sepenuhnya pada versi realitas yang dimanipulasi oleh pihak lain. Mengenali mekanismenya adalah langkah pertama yang krusial untuk melindungi integritas psikologis Anda. Salah satu taktik gaslighting yang paling umum adalah penyangkalan, denial, di mana pelaku dengan tegas menolak kebenaran atau pengalaman yang Anda sampaikan. Misalnya saat Anda yakin telah menyaksikan atau mendengar sesuatu, mereka akan bersikeras bahwa Anda menghayal atau salah paham. Dari sudut pandang neuroscience, pengulangan penyangkalan ini secara perlahan dapat mengacaukan proses konsolidasi memori di otak, di mana ingatan yang valid namun terus-menerus dipertanyakan mulai terasa tidak stabil. Filsafat Stoa, dengan penekanannya pada kebijaksanaan praktis, mengajarkan untuk memegang teguh kesan awal yang jelas, fantasiai. Seorang stoikus akan berpegang pada bukti yang langsung dirasakan indranya dan menolak untuk menyetujui narasi yang secara jelas bertentangan dengan bukti itu.
Taktik lain adalah pemutarbalikan fakta, di mana pelaku dengan lihai mendistorsi kejadian atau percakapan masa lalu. Anda mungkin mengingat suatu peristiwa dengan jelas, tetapi mereka menyajikan versi yang sama sekali berbeda, hingga Anda mulai mempertanyakan ingatan sendiri. Ini seperti terjebak dalam labirin cermin yang memantulkan realitas palsu. Otak kita, yang secara alami mengandalkan ingatan untuk membangun narasi koheren tentang diri dan dunia, menjadi bingung ketika narasi itu dirusak secara konstan. Stoikisme menawarkan ketenangan dalam menghadapi ini dengan menganjurkan pencatatan jurnal. Mencatat peristiwa dengan jujur dan teratur, sebagaimana dilakukan Marcus Aurelius dalam Meditations, berfungsi sebagai penjaga realitas pribadi yang objektif, sebuah referensi yang tak tergoyahkan saat keraguan mulai muncul. Gaslighting juga sering muncul dalam bentuk pengecilan, trivialization, di mana perasaan, pikiran, atau kekhawatiran Anda yang sah dianggap berlebihan, sepele, atau tidak rasional. Misalnya, ketika Anda menyuarakan kecemasan, respons yang Anda terima adalah ejekan atau anggapan bahwa Anda dramatis. Taktik ini secara langsung menyerang pusat regulasi emosi dan harga diri. Ilmu psikologi menunjukkan bahwa pengabaian emosi yang berulang dapat melemahkan sinyal internal kita sendiri, sehingga kita belajar untuk tidak mempercayai perasaan kita. Disinilah prinsip Stoa tentang menerima emosi sebagai sinyal yang valid untuk dikaji, bukan untuk ditekan atau direndahkan, menjadi penting. Emosi Anda adalah data. Gaslighting berusaha merusak alat pengukur Anda. Untuk mendeteksi dan mengatasi gaslighting, percayalah pada intuisi dan sensasi tubuh Anda. Jika Anda terus-menerus merasa bingung, cemas, atau mempertanyakan diri sendiri setelah berinteraksi dengan seseorang, itu adalah tanda peringatan yang penting. Neuroscience mengakui bahwa sistem saraf kita seringkali menangkap ketidakselarasan dan ketidakjujuran jauh sebelum pikiran sadar kita memprosesnya. Selain itu, bangunlah sistem pendukung eksternal. Berbicara dengan orang yang terpercaya dapat membantu mengkalibrasi ulang persepsi Anda. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial yang rasional. Mencari konfirmasi dari komunitas yang sehat adalah tindakan bijaksana, bukan kelemahan. Terakhir, tegaskan kedaulatan realitas Anda. Gaslighting bertujuan mencuri hak Anda untuk mengalami dan menafsirkan dunia. Latihlah inner dialogue yang tegas dan penuh kasih. Tegaskan bahwa pengalaman dan perasaan Anda adalah nyata dan valid. Filsuf Stoik Epictetus menekankan bahwa kita tidak mengendalikan perkataan atau tindakan orang lain, tetapi kita selalu memiliki kendali atas penilaian dan keyakinan kita sendiri. Dengan berpegang teguh pada fakta yang tercatat, mempercayai sinyal internal, dan menolak untuk menyetujui distorsi yang ditawarkan, Anda melindungi pusat kendali batin Anda. Ingatlah, realitas Anda adalah milik Anda. Gaslighting adalah upaya perampasan terhadap kenyataan itu. Dengan mengenali polanya, merujuk pada kebijaksanaan kuno tentang ketangguhan mental, dan memahami kerentanan alami pikiran manusia, Anda dapat membangun pertahanan yang kuat, memastikan bahwa kompas internal Anda tetap terkalibrasi dengan baik, serta bahwa suara dan pengalaman Anda layak untuk didengar dan dihormati. Nomor 4. Tahan tekanan kelompok. Tekanan kelompok adalah pengaruh sosial yang kuat, seringkali tak terlihat, yang dapat membelokkan keputusan dan keyakinan kita jauh dari jalur pribadi. Keinginan kita untuk diterima, dikagumi, atau sekadar tidak menjadi bahan perhatian negatif merupakan dorongan psikologis yang mendalam. Menyadari dan menahan tekanan ini adalah sebuah bentuk ketangguhan mental yang penting untuk menjaga integritas dan keaslian diri. Pada intinya, tekanan kelompok dimainkan melalui mekanisme otak kita yang sangat sosial. Sebagai makhluk yang berevolusi untuk hidup dalam komunitas, persetujuan sosial seringkali dirasakan oleh sistem saraf kita sebagai hadiah, sementara penolakan dianggap sebagai ancaman. Hal ini dapat membuat kita secara tidak sadar menyesuaikan diri, bahkan ketika penyesuaian itu bertentangan dengan nilai kita, demi menghindari ketidaknyamanan psikologis akibat terasing. Filsafat Stoa mengenal bahaya ini dengan baik dan menawarkan penangkalnya. Pengenalan diri yang jelas. Seperti yang dikemukakan oleh seorang filsuf Stoik,
Mengetahui siapa Anda dan apa prinsip yang Anda pegang teguh adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Ini bukan tentang keegoisan, tetapi tentang memiliki kompas internal yang jelas. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah kapal dengan kemudi yang kokoh. Di tengah badai pendapat dan pengaruh kelompok, Anda tetap dapat menentukan arah sendiri, alih-alih hanya terbawa arus. Tekanan kelompok dapat muncul dalam dua bentuk, yang terang-terangan dan yang halus. Bentuk yang terang-terangan adalah desakan langsung untuk mengikuti pilihan atau perilaku tertentu. Namun, bentuk yang lebih halus dan berbahaya adalah konformitas implisit. Ketika seluruh lingkungan sosial Anda secara diam-diam mengadopsi suatu norma, dan Anda merasa gelisah atau salah jika tidak ikut serta. Ini seperti berada di dalam sebuah lagu yang nadanya sedikit tidak selaras. Dorongan untuk menyesuaikan diri agar harmonis bisa sangat kuat. Untuk melawannya, kita perlu melatih kesadaran reflektif. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini benar-benar berasal dari saya? Atau saya melakukannya karena takut diasingkan atau dianggap aneh? Stoikisme mengajarkan praktik pemeriksaan harian, di mana kita meninjau kembali tindakan dan motivasi kita. Ini adalah latihan untuk memisahkan keinginan otentik kita dari kebisingan sosial di sekitar. Kunci praktis untuk menahan tekanan kelompok adalah mengembangkan kemampuan untuk mengatakan tidak dengan tenang dan tegas. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau konfrontatif, tetapi tentang kejelasan dan penghormatan terhadap batas diri. Neuroscience menunjukkan bahwa melatih penegasan diri, secara sadar memilih untuk tidak mengikuti arus, dapat memperkuat jalur saraf yang terkait dengan identitas dan kontrol diri. Dalam bahasa Stoik, ini adalah praktik keberanian sipil. Keberanian untuk berbeda demi apa yang benar menurut prinsip Anda sendiri. Seperti pohon oak yang berakar dalam, Anda dapat melenturkan diri terhadap angin sosial tanpa tercabut dari tanah nilai-nilai Anda. Selain itu, sangat penting untuk secara proaktif membangun lingkaran sosial yang mendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghargai kejujuran intelektual dan keberagaman pemikiran. Lingkungan seperti ini berfungsi sebagai pelabuhan yang aman. Tempat Anda dapat berlabuh dan menguatkan keyakinan tanpa takut dihakimi. Dari sudut pandang psikologis, memiliki dukungan sosial yang positif mengurangi ketergantungan otak kita pada persetujuan dari kelompok yang lebih luas atau yang berpotensi toksik. Stoikisme pun mengakui pentingnya memilih pergaulan dengan bijak, karena pergaulan yang baik dapat memperkuat kebajikan kita. Akhirnya, berlatihlah untuk membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan popularitas. Terkadang, ini berarti memilih jalan yang sepi, yang mungkin terasa tidak nyaman dalam jangka pendek karena mengaktifkan sistem alarm sosial kita. Namun, filsafat Stoa menekankan bahwa kebahagiaan sejati, eudaimonia, datang dari hidup selaras dengan sifat rasional dan bermoral kita sendiri, bukan dari pujian orang luar. Kepuasan yang datang karena tetap setia pada diri sendiri jauh lebih dalam dan tahan lama daripada kepuasan sesaat karena diterima oleh kelompok. Ingatlah, kemampuan untuk menahan tekanan kelompok bukanlah tentang mengisolasi diri atau menjadi seorang pemberontak tanpa sebab. Ini tentang memiliki kejernihan untuk membedakan antara suara hati Anda sendiri dan gema suara orang banyak. Ini tentang memilih keselarasan internal daripada harmoni eksternal yang dipaksakan. Dengan merawat kesadaran diri, melatih ketegasan, dan membangun lingkungan yang mendukung, Anda dapat menjaga kedaulatan atas pikiran dan pilihan Anda, menjalani hidup yang lebih otentik dan memuaskan. Tidak apa-apa untuk berbeda. Sesungguhnya, dalam perbedaan yang dipilih dengan sadar itulah integritas pribadi Anda bersinar. Nomor 5. Identifikasi pujian berlebihan. Pujian yang tulus adalah hadiah sosial yang indah, mampu menguatkan hubungan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Namun, ada bentuk pujian lain yang lebih berbahaya. Pujian berlebihan. Ini adalah hujan pujian yang tampak manis dan memikat, tetapi seringkali menyembunyikan kail manipulasi di baliknya. Jenis pujian ini tidak bertujuan untuk menghormati Anda, tetapi untuk melunakkan pertahanan Anda, memuaskan ego Anda,
dan secara halus menciptakan rasa hutang budi atau kewajiban. Mengenali perbedaan ini adalah keterampilan penting untuk melindungi kemandirian dan kesejahteraan psikologis Anda. Pada dasarnya, pujian berlebihan beroperasi dengan mengeksploitasi sistem penghargaan alami otak kita. Ketika kita dipuji, terutama untuk atribut yang kita hargai, otak melepaskan zat kimia yang terkait dengan perasaan senang dan penerimaan. Seorang manipulator yang cerdik menggunakan semburan. Pujian yang konsisten ini hampir seperti pelatihan, mengaitkan kehadiran mereka dengan perasaan baik, sehingga membuat kita lebih mudah menerima pengaruh mereka selanjutnya. Filsafat Stoa sejak lama telah memperingatkan tentang bahaya ketergantungan pada pujian eksternal. Seorang filsuf Stoik seperti Epictetus akan mengingatkan bahwa nilai diri kita tidak boleh bergantung pada pujian orang lain, karena hal itu membuat kita rapuh dan mudah dikendalikan. Kunci pertahanan pertama, oleh karena itu, adalah membangun harga diri yang internal dan realistis. Ketika Anda mengenal kekuatan dan kelemahan Anda dengan jernih, melalui refleksi jujur, bukan melalui kritik yang keras, pujian yang berlebihan akan terasa asing dan tidak selaras, seperti nada sumbang dalam sebuah melodi. Anda memiliki patokan internal untuk membedakan yang otentik dari yang berlebihan. Untuk mengidentifikasi pujian yang manipulatif, perhatikan dengan cermat konteks, frekuensi, dan proporsinya. Pujian berlebihan seringkali muncul secara tiba-tiba dari seseorang yang sebelumnya tidak begitu perhatian, atau intensitasnya meningkat tepat sebelum mereka meminta bantuan atau kesediaan Anda. Ia cenderung bersifat umum, "Kamu orang terhebat," daripada spesifik. Presentasimu sangat terstruktur, data di slide ketiga sangat meyakinkan. Pujian yang tidak proporsional dengan tindakan kecil, seperti memuji kecerdasan jenius untuk tugas rutin, adalah bendera merah. Dalam neuroscience, ini bisa menciptakan disonansi kognitif. Bagian dari Anda yang tahu itu berlebihan mulai bertentangan dengan bagian yang menikmati pujian itu. Stoikisme menyarankan kita untuk memeriksa kesan pertama kita. Saat menerima pujian yang berlebihan, tahan dulu untuk tidak langsung menerimanya. Amati perasaan itu. Apakah pujian itu membuat Anda merasa dihargai, atau justru sedikit tidak nyaman dan waspada? Perasaan gelisah itu seringkali adalah intuisi Anda yang berbicara, mencoba melindungi Anda. Strategi penting lainnya adalah menjaga jarak emosional yang sehat. Anda dapat menerima pujian itu dengan sopan. Terima kasih atas kata-katanya, tanpa secara internal mengiyakan atau membiarkannya mengubah citra diri Anda. Bayangkan pujian itu seperti bunga yang ditawarkan. Anda dapat menerimanya, mengagumi keindahannya, tanpa harus menanam seluruh kebun orang itu di halaman pikiran Anda. Prinsip Stoik tentang tidak mudah setuju berlaku di sini. Jangan langsung menyetujui nilai yang diberikan orang lain kepada Anda. Nilailah sendiri tindakan Anda berdasarkan standar Anda sendiri. Selain itu, gunakan perspektif eksternal yang terpercaya. Berbicara dengan teman atau mentor yang jujur dapat memberikan koreksi realitas yang berharga. Mereka dapat membantu Anda melihat apakah pujian itu selaras dengan kenyataan, atau apakah itu adalah pola yang bertujuan memengaruhi Anda. Manipulator seringkali mengisolasi target mereka. Dengan menjaga jaringan dukungan yang objektif, Anda mencegah hal itu. Akhirnya, latihlah diri untuk membedakan antara pujian yang membangun dan pujian yang menjerat. Pujian yang tulus biasanya datang tanpa tekanan lanjutan. Ia spesifik, tepat waktu, dan membuat Anda merasa dilihat tanpa merasa berutang budi. Sebaliknya, pujian berlebihan seringkali terasa seperti mata uang, diberikan dengan mengharapkan imbalan. Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencari kebaikan internal, virtue, sebagai satu-satunya hal yang benar-benar baik. Jika Anda berfokus pada tindakan yang benar dan karakter yang kuat, Anda akan kurang tergoda oleh permen pujian yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Anda dari niat sebenarnya seseorang. Dengan mengembangkan ketahanan terhadap pujian berlebihan, Anda bukan menjadi sinis atau menolak semua apresiasi. Sebaliknya, Anda menjadi lebih bijaksana dalam menyaringnya. Anda melindungi otonomi emosional Anda,
memastikan bahwa keputusan dan hubungan Anda didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati, bukan pada umpan ego yang licik. Ingatlah, harga diri yang sejati berasal dari dalam. Nomor 6. Identifikasi perangkap pemisahan. Taktik pemisahan atau isolasi adalah salah satu strategi manipulasi paling halus dan destruktif. Di sini, seorang manipulator secara sistematis berusaha menjauhkan Anda dari jaringan dukungan alami Anda, keluarga, teman dekat, rekan kerja yang terpercaya, dengan tujuan membuat Anda lebih bergantung secara emosional dan praktis pada mereka. Bayangkan Anda sebagai sebuah pohon. Taktik ini bertujuan memotong akar-akar Anda satu persatu, sehingga Anda kehilangan sumber nutrisi dan stabilitas, lalu menjadi lebih mudah ditundukkan oleh angin kencang yang mereka kendalikan. Mengenali pola ini sejak dini adalah kunci untuk menjaga kebebasan dan kesehatan psikologis Anda. Manipulator biasanya memulai dengan cara yang halus, seringkali berbungkus sebagai kepedulian atau pemahaman eksklusif. Mereka mungkin mulai menanamkan benih keraguan tentang orang-orang di sekitar Anda. Dia sepertinya tidak benar-benar peduli padamu. Atau keluargamu selalu menyulitkanmu, kan? Ini adalah proses pengaburan realitas sosial, di mana mereka secara perlahan mengecat ulang orang-orang terdekat Anda sebagai ancaman, tidak kompeten, atau tidak setia. Dari sudut pandang neuroscience, ini memanfaatkan kecenderungan otak kita untuk mempercayai sumber informasi yang konsisten dan dekat. Jika satu-satunya narasi yang terus-menerus Anda dengar adalah yang negatif tentang lingkaran sosial Anda, otak Anda lambat laun dapat mulai menerimanya sebagai kebenaran, karena itu menjadi realitas yang paling sering diulang. Filsafat Stoa mengingatkan kita akan bahaya menerima kesan tanpa pengujian. Seorang stoikus akan menasihati untuk selalu memeriksa klaim seperti itu terhadap bukti nyata dari pengalaman Anda sendiri. Apakah tindakan sahabatku sejalan dengan tuduhan ini? Ataukah ini hanya interpretasi satu pihak? Tahap selanjutnya seringkali berupa pengalihan waktu dan perhatian. Manipulator mungkin menuntut lebih banyak waktu eksklusif, merendahkan kegiatan sosial Anda yang lain sebagai membuang-buang waktu, atau menciptakan drama yang mengharuskan Anda selalu tersedia untuk mereka. Tujuannya adalah untuk mengikis waktu dan energi yang Anda investasikan pada hubungan lain, sehingga hubungan-hubungan itu layu secara perlahan. Ini seperti seseorang yang secara bertahap memindahkan tanaman Anda dari sinar matahari. Tanpa disadari, hubungan Anda yang lain kekurangan cahaya, interaksi, dan menjadi lemah. Untuk melawan taktik isolasi, langkah terpenting adalah secara sadar mempertahankan dan menginvestasikan hubungan eksternal Anda. Jangan biarkan satu hubungan menjadi satu-satunya sumber dukungan Anda. Buat komitmen untuk tetap berkomunikasi rutin dengan teman dan keluarga, bahkan jika itu terasa seperti usaha ekstra. Dari perspektif psikologis, ini adalah tindakan diversifikasi dukungan emosional yang membangun ketahanan. Stoikisme yang menghargai kewarganegaraan dan komunitas akan melihat ini sebagai kewajiban bijaksana terhadap diri sendiri. Kita adalah makhluk sosial, dan kesejahteraan kita bergantung pada jaringan yang sehat. Anggaplah setiap hubungan yang dipertahankan sebagai akar tambahan yang menahan Anda tetap teguh. Menetapkan batasan yang jelas dan tegas adalah senjata vital. Jika seseorang mengkritik hubungan Anda atau mencoba membatasi interaksi Anda, respons yang tenang dan jelas seperti, "Saya menghargai kepedulianmu, tetapi hubungan saya dengan dia adalah urusan saya." Atau, "Saya akan terus menghabiskan waktu dengan keluarga saya," menegaskan kembali otonomi Anda. Ini mempraktikkan prinsip stoik tentang mengendalikan apa yang menjadi wewenang Anda, yaitu pilihan dan loyalitas Anda. Anda adalah penjaga gerbang pikiran dan pergaulan Anda sendiri. Percayalah pada insting atau sinyal tubuh Anda. Jika Anda mulai merasa terasing, cemas saat akan bertemu teman, atau merasa harus merahasiakan interaksi sosial dari manipulator, itu adalah alarm internal yang berbunyi. Neuroscience mengenali bahwa sistem saraf kita sering merasakan bahaya terhadap kebebasan dan keamanan sosial jauh sebelum pikiran sadar kita memprosesnya. Perasaan sesak, gelisah, atau kesedihan yang tidak jelas pasca interaksi
bisa menjadi petunjuk penting. Stoikisme mengajak kita untuk mendengarkan nalar yang terinformasi oleh perasaan, bukan mengabaikannya. Perasaan itu adalah data. Analisislah dengan tenang. Akhirnya, carilah perspektif eksternal secara proaktif. Jika Anda merasa mulai terisolasi, segera hubungi orang terpercaya di luar situasi tersebut atau konselor profesional. Membicarakan kekhawatiran Anda bukan tanda kelemahan, tetapi tindakan verifikasi realitas. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pandangan yang objektif, mengingatkan Anda akan identitas Anda di luar hubungan yang memanipulasi, dan meruntuhkan ilusi isolasi yang coba dibangun oleh manipulator. Nomor 7. Waspadai ultimatum. Ultimatum dalam konteks manipulasi bukan sekadar permintaan tegas. Ia adalah alat psikologis yang dirancang untuk mempersempit pandangan Anda, menciptakan rasa panik, dan memaksa keputusan yang menguntungkan pihak pemberi ultimatum. Situasi ini sering diibaratkan seperti berdiri di tepi jurang dengan seseorang berkata, "Lompat, atau aku akan mendorongmu." Pilihan yang diberikan terasa mendesak dan terbatas, namun keduanya dipaksakan dan penuh konsekuensi buruk. Mengenali dinamika ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas keputusan Anda sendiri. Ultimatum manipulatif biasanya dikemas dalam bahasa yang seolah-olah peduli atau logis, namun hakikatnya adalah pemaksaan. Frasa seperti, "Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan berhenti bertemu dengan teman-temanmu," atau "Kalau kamu tidak setuju dengan saya dalam hal ini, kita harus putus." Bukanlah ekspresi kebutuhan yang sehat. Ini adalah tes loyalitas yang dipaksakan yang bertujuan mengubah hubungan menjadi transaksi kondisional. Dari perspektif neuroscience, ancaman kehilangan hubungan yang diaktifkan oleh ultimatum dapat memicu respons lawan atau lari yang kuat. Bagian otak yang bertanggung jawab atas nalar dan perencanaan jangka panjang bisa tertutup oleh banjir hormon stres, membuat kita cenderung memilih jalan yang tampaknya paling cepat menghentikan rasa sakit atau kecemasan, seringkali dengan menuruti tuntutan. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menahan diri dari memberikan persetujuan spontan terhadap kesan yang menekan. Seorang stoikus akan menasihati untuk tidak bereaksi terhadap ultimatum sebagai keadaan darurat yang mutlak, melainkan sebagai sebuah klaim yang perlu ditinjau dengan ketenangan. Untuk menghadapi ultimatum secara efektif, langkah terpenting adalah menolak kerangka waktu yang dipaksakan. Manipulator menciptakan ilusi bahwa keputusan harus dibuat seketika. Namun, dalam hampir semua situasi, Anda memiliki hak untuk jeda. Katakan dengan tenang, "Saya butuh waktu untuk memikirkan ini," atau "Ini keputusan penting, saya tidak bisa menjawab sekarang." Tindakan sederhana ini adalah bentuk penegasan otonomi yang kuat. Ini seperti menekan tombol jeda dalam permainan, memberi Anda ruang untuk bernapas dan mengembalikan akses ke pemikiran rasional Anda. Selanjutnya, lakukan analisis konsekuensi yang lebih luas. Ultimatum dirancang untuk membuat satu pilihan. Biasanya yang diinginkan manipulator tampak sebagai satu-satunya jalan yang aman. Ambil jarak dan tanyakan pada diri sendiri, apa konsekuensi jangka panjang jika saya menuruti? Apa konsekuensi jika saya menolak? Apakah ada opsi ketiga atau keempat yang belum dipertimbangkan? Stoikisme mendorong kita untuk membedakan antara apa yang tampak mengerikan dan apa yang benar-benar buruk. Kehilangan hubungan yang bersifat memaksa mungkin terasa menakutkan, tetapi apakah itu lebih buruk daripada kehilangan harga diri dan kebebasan memilih Anda? Dengan memetakan semua kemungkinan, Anda mengurangi kekuatan dari narasi semua atau tidak sama sekali yang disodorkan kepada Anda. Kemudian, komunikasikan batasan dan perasaan Anda dengan jelas. Balas ultimatum dengan ekspresi yang tegas namun tidak konfrontatif tentang dampaknya pada Anda. Misalnya, "Saya merasa tertekan dan tidak dihormati ketika disajikan pilihan seperti ini. Saya lebih terbuka untuk mendiskusikan kebutuhan kita tanpa ancaman." Ini menegaskan bahwa hubungan, jika ingin berlanjut, harus dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan paksaan. Prinsip stoik tentang keberanian sipil relevan di sini.
keberanian untuk menyuarakan kebenaran Anda, dan menolak untuk diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat Anda. Terakhir, gunakan ultimatum sebagai cermin untuk menilai kesehatan suatu hubungan. Lingkungan yang penuh penghargaan dan saling mendukung tidak akan sering menggunakan ancaman sebagai mata uang komunikasi. Jika pola ultimatum muncul berulang kali, ini adalah tanda bahwa dinamika hubungan tersebut mungkin bersifat koersif dan tidak seimbang. Keputusan terberat dan paling berani terkadang adalah memilih untuk tidak bermain dalam permainan yang aturannya dirancang untuk kekalahan Anda. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam sesuatu yang dapat direnggut dari kita dengan sebuah ancaman. Dengan tetap tenang, mengambil waktu yang diperlukan, dan mengevaluasi situasi berdasarkan nilai-nilai Anda sendiri, Anda melucuti kekuatan dari taktik ultimatum. Anda beralih dari posisi orang yang dipaksa ke posisi orang yang memilih dengan sadar. Ingatlah, keputusan yang dibuat dalam ketenangan dan kesadaran penuh, meskipun sulit, akan selalu lebih selaras dengan jalan hidup Anda daripada keputusan yang dipaksakan oleh rasa takut dan tekanan sesaat. Nomor 8. Identifikasi menyalahkan. Menyalahkan sebagai taktik manipulasi bukan sekadar penunjukan kesalahan biasa, melainkan suatu seni psikologis dalam menanamkan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya. Tujuannya adalah untuk menggeser tanggung jawab emosional dan moral dari pelaku ke target, sehingga korban merasa wajib memperbaiki situasi atau mengubah perilaku untuk meredakan penderitaan yang sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain. Ini bagaikan kabut tebal yang secara perlahan mengaburkan batas-batas diri Anda, membuat Anda bingung membedakan mana tanggung jawab Anda dan mana yang bukan. Manipulator ahli dalam menyajikan rasa tidak nyaman atau konsekuensi negatif mereka sebagai hasil langsung dari pilihan Anda. Padahal seringkali itu adalah akibat dari ekspektasi atau penafsiran sepihak mereka. Ungkapan seperti, "Kamu membuatku sangat kecewa. Aku jadi seperti ini karena ulahmu." Atau, "Kalau saja kamu lebih perhatian, ini tidak akan terjadi," adalah contoh klasik. Ini adalah pengalihan tanggung jawab emosional yang memanfaatkan empati dan keinginan alami kita untuk tidak menyakiti orang lain. Dari sudut pandang neuroscience, tuduhan yang bernada personal dapat memicu sistem ancaman di otak, mengaktifkan respons stres dan membuat kita sulit berpikir jernih. Secara bersamaan, area otak yang terkait dengan rasa bersalah dan penyesalan dapat terstimulasi, mendorong kita untuk cepat-cepat meredakan ketegangan, biasanya dengan mengakui kesalahan atau menuruti permintaan, terlepas dari validitasnya. Filsafat Stoa menawarkan penangkal yang jelas terhadap hal ini. Pemisahan yang ketat antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Emosi, reaksi, dan pilihan orang lain sepenuhnya berada di luar kendali kita. Seorang stoikus akan dengan tenang mengingatkan dirinya sendiri, "Aku hanya bertanggung jawab atas tindakan dan niatku sendiri, bukan atas perasaan yang dipilih orang lain sebagai respons." Langkah pertama untuk melawan penyalahan adalah mengembangkan kesadaran akan batas tanggung jawab yang sehat. Saat Anda merasakan dorongan rasa bersalah setelah suatu interaksi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, "Apakah aku memang dengan sengaja dan dengan niat buruk menyebabkan hal ini? Ataukah ini adalah respons orang lain terhadap pilihan sah yang aku buat?" Ini seperti memiliki filter internal yang menyaring racun emosional dari kebenaran objektif. Refleksi ini memungkinkan Anda untuk tidak serta-merta membeli narasi yang ditawarkan kepada Anda. Selanjutnya, praktikkan komunikasi asertif yang menegaskan batasan. Ketika menghadapi tuduhan yang tidak adil, respons seperti, "Aku mendengar bahwa kamu kecewa, namun aku tidak sependapat bahwa aku adalah penyebab satu-satunya." Atau, "Aku bertanggung jawab atas tindakanku, tapi tidak atas interpretasimu terhadap tindakan itu," dapat secara efektif melucuti dinamika manipulatif. Ini bukan tentang bersikap defensif atau dingin, melainkan tentang kejelasan dan kejujuran. Dengan cara ini, Anda menolak untuk mengambil beban emosional yang bukan milik Anda, seraya tetap terbuka untuk dialog yang konstruktif. Dalam bahasa Stoik, ini adalah praktik integritas diri,
Tetap setia pada kebenaran internal Anda di tengah tekanan eksternal. Selain itu, perkuat jaringan dukungan eksternal Anda. Penyalahan seringkali paling efektif dalam isolasi ketika Anda hanya memiliki satu perspektif, yaitu perspektif manipulator tentang suatu situasi. Dengan menjaga koneksi dengan orang-orang yang menghargai Anda secara objektif, Anda mendapatkan cermin yang jernih untuk memantulkan realitas. Mereka dapat membantu Anda mengkalibrasi ulang normal meter Anda, mengingatkan Anda bahwa perasaan dan penilaian Anda valid. Lingkungan yang sehat adalah seperti atmosfer yang kaya oksigen. Ia memungkinkan Anda untuk berpikir jernih dan bernapas lega, berbeda dengan lingkungan yang penuh tuduhan yang terasa pengap dan membatasi. Terakhir, latihlah belas kasih kepada diri sendiri. Rasa bersalah yang dipaksakan seringkali menggerogoti harga diri. Ingatkan diri Anda bahwa menjadi manusia berarti memiliki batasan dan tidak semua harapan orang lain, apalagi yang tidak disampaikan dengan sehat, adalah tanggung jawab Anda untuk penuhi. Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang layak kita terima dan apa yang harus kita tolak. Menerima tuduhan palsu bukanlah kerendahan hati, melainkan pengabaian terhadap kedaulatan diri. Dengan mengenali pola penyalahan, Anda mengubah diri dari sasaran empuk menjadi pihak yang sadar dan teguh. Anda belajar membedakan antara rasa bersalah yang konstruktif, yang muncul dari pelanggaran nilai Anda sendiri, dan rasa bersalah yang diproyeksikan, yang adalah alat kontrol. Dengan demikian, Anda melindungi keutuhan psikologis Anda dan membina hubungan yang dibangun di atas tanggung jawab timbal balik yang jujur, bukan di atas paksaan dan drama emosional yang melelahkan. Nomor 9. Waspada terhadap informasi berlebihan. Informasi yang berlebihan atau information overload bukan sekadar situasi di mana kita menerima banyak data. Dalam konteks manipulasi, ini adalah taktik terencana untuk membanjiri kapasitas kognitif Anda dengan kompleksitas yang berlebihan, keraguan yang berlapis, dan detail yang berbelit-belit dengan tujuan akhir mengacaukan penilaian dan membuat Anda menyerah pada pengaruh pihak lain. Ini seperti dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi ribuan keping puzzle dari berbagai gambar berbeda sekaligus. Kebingungan yang timbul membuat Anda sulit melihat pola apapun, dan pada akhirnya Anda mungkin menerima gambar yang orang lain tunjukkan kepada Anda sebagai kebenaran. Strategi ini memanfaatkan batas alami dari perhatian dan memori kerja otak kita. Ketika sistem saraf kita dibombardir dengan rangsangan yang terlalu banyak dan terlalu cepat, ia memasuki keadaan kelelahan kognitif. Proses penalaran yang mendalam, yang membutuhkan waktu, ketenangan, dan ruang mental, menjadi terhambat. Sebagai gantinya, kita cenderung mengambil jalan pintas mental, mengandalkan emosi, mengikuti sosok yang tampak paling yakin, atau memilih opsi yang tampaknya paling cepat mengakhiri kebingungan. Manipulator dengan sengaja menciptakan kabut informasi ini agar Anda kehilangan jejak fakta inti, kehilangan fokus pada prinsip-prinsip utama, dan menjadi lebih mudah disetir ke arah yang mereka inginkan. Filsafat Stoa menawarkan penangkal yang tepat untuk kondisi ini. Disiplin perhatian. Seorang stoikus seperti Marcus Aurelius melatih dirinya untuk selalu kembali kepada hal-hal yang esensial dengan bertanya, apa inti sebenarnya dari masalah ini? Apa yang bergantung padaku di sini? Ini adalah praktik menyaring informasi duniawi untuk menemukan kebijaksanaan yang relevan dengan tindakan dan karakter kita. Dalam menghadapi banjir data, prinsip ini mengajak kita untuk mundur selangkah dan bertanya, apa poin yang paling mendasar di balik semua kompleksitas ini? Apa keputusan nyata yang harus saya buat? Untuk melindungi diri dari taktik ini, langkah pertama adalah mengenali sensasi kelebihan beban kognitif. Jika Anda mulai merasa pusing, cemas, atau tidak mampu mengikuti penjelasan yang melingkar-lingkar, itu adalah sinyal peringatan. Jangan anggap ini sebagai ketidakmampuan pribadi, tetapi sebagai kemungkinan taktik dari lawan bicara. Beri diri Anda hak untuk jeda. Katakan, ini banyak informasi, saya perlu waktu untuk mencernanya. Mengambil jeda bukanlah kelemahan. Itu adalah tindakan strategis untuk mengambil kembali kendali atas tempo interaksi. Kedua, lakukan penyederhanaan secara aktif.
Pecah informasi yang kompleks menjadi komponen-komponen mendasar. Tanyakan, bisakah kita kembali ke awal? Apa tujuannya? Apa pilihan yang paling sederhana di sini? Ini seperti membersihkan meja yang berantakan dengan menyortir barang-barang satu persatu, bukan mencoba memahami semua sekaligus. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebenaran seringkali sederhana dan jelas. Kerumitan yang berlebihan bisa menjadi selubung bagi ketidakjujuran atau ketidakmampuan. Ketiga, minta klarifikasi dan pengulangan tanpa rasa malu. Ungkapan seperti, bisakah Anda menjelaskan ini dengan bahasa yang lebih sederhana? Atau, bisakah Anda menyebutkan 3 poin utama saja? Memaksa lawan bicara untuk menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab atas informasinya. Jika mereka menolak atau justru menambah kerumitan, itu adalah tanda merah yang jelas. Keempat, cari perspektif eksternal yang independen. Diskusikan masalah dengan seseorang yang tidak terlibat dan memiliki pengetahuan yang Anda percayai. Mereka dapat membantu Anda menyaring kebisingan dan mengidentifikasi inti persoalan. Dalam dunia yang terhubung, kesendirian dalam mengambil keputusan di tengah banjir informasi adalah sebuah kerugian. Kebijaksanaan kolektif adalah penawar yang ampuh. Terakhir, percayai naluri kebingungan Anda. Jika penjelasan seseorang justru membuat segalanya semakin tidak jelas padahal seharusnya tidak, kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres. Keinginan alami kita untuk memahami adalah pedoman yang baik. Jika suatu informasi secara konsisten menghalangi pemahaman, itu mungkin dirancang untuk melakukan hal tersebut. Dengan melatih kewaspadaan ini, Anda mengubah diri dari penerima pasif yang kewalahan menjadi pengelola aktif informasi. Anda belajar untuk membedakan antara kompleksitas yang sah, seperti penjelasan teknis yang tulus, dengan kompleksitas yang disengaja, yang bertujuan memanipulasi. Dengan demikian, Anda mempertahankan kedaulatan kognitif Anda, kemampuan untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang tenang, dan tidak mudah terombang-ambing oleh badai data yang diciptakan untuk menyesatkan Anda. Dalam era informasi, kejernihan pikiran adalah benteng terkuat Anda. Nomor 10. Deteksi perubahan topik. Perubahan topik yang disengaja dalam percakapan bukan sekadar kelancangan berbicara. Ia adalah alat manipulasi yang ampuh untuk menghindari pertanggungjawaban, mengaburkan kebenaran, atau melumpuhkan diskusi yang kritis. Taktik ini beroperasi seperti gerakan sulap. Perhatian Anda dialihkan dari apa yang penting ke sesuatu yang sama sekali berbeda, meninggalkan Anda dalam keadaan bingung dan lupa pada poin awal. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah menara logika, dan lawan bicara Anda secara halus terus mengganti fondasinya sehingga menara itu tidak pernah bisa berdiri tegak. Strategi ini sangat efektif karena memanfaatkan sifat alami perhatian dan memori kerja kita. Otak kita dirancang untuk mengikuti alur narasi. Ketika sebuah percakapan dialihkan secara tiba-tiba, sumber daya kognitif kita dialihkan untuk memproses topik baru, sehingga melonggarkan cengkeraman pada masalah awal. Manipulator menggunakan pengalihan strategis ini saat mereka merasa terpojok, ditantang, atau ketika kebenaran mulai mendekat. Dengan membawa isu emosional, anekdot pribadi, atau pertanyaan balik yang tidak relevan, mereka menciptakan kabut percakapan yang memungkinkan mereka lolos dari garis pertanyaan yang tidak nyaman. Filsafat Stoa memberikan fondasi kokoh untuk menghadapi ini melalui prinsip keteguhan pada tujuan dan kejelasan pikiran. Seorang filsuf Stoik akan berpegang pada apa yang esensial, hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan dalam percakapan, hal itu adalah menjaga fokus pada kebenaran dan kejujuran. Marcus Aurelius mungkin akan mengingatkan diri sendiri untuk tetap pada fakta dan tidak membiarkan diri terseret oleh ombak percakapan yang menyesatkan. Untuk melawan perubahan topik yang manipulatif, langkah pertama adalah mengembangkan kepekaan terhadap pergeseran yang tidak wajar. Jika Anda merasa percakapan tiba-tiba melompat dari isu penting ke hal yang sepele, emosional, atau sama sekali tidak terkait, itu adalah tanda peringatan. Sensasi kebingungan atau frustrasi yang muncul adalah sinyal valid bahwa ada sesuatu yang sedang dialihkan. Kedua, praktikkan teknik mengarahkan kembali dengan tenang dan tegas. Setelah mendeteksi pengalihan,
Anda dapat menggunakan frasa seperti, "Sebelum kita membahas hal itu, saya ingin menyelesaikan pembicaraan tentang topik awal." Atau, "Poin itu menarik, namun agar jelas, bisakah kita kembali ke masalah X terlebih dahulu?" Ini bukanlah sikap kasar, melainkan penegasan bahwa percakapan harus memiliki integritas dan tujuan. Tindakan ini menempatkan Anda kembali sebagai navigator dalam dialog. Ketiga, jaga ketenangan dan jangan terpancing. Manipulator mungkin mencoba memancing emosi Anda dengan topik baru yang provokatif. Disinilah latihan stoik tentang ketidaktergangguan, apatheia, bermanfaat. Bukan berarti tanpa emosi, tetapi tidak membiarkan emosi mengacaukan penilaian. Ambil napas dalam-dalam, akui topik baru tersebut. Saya mendengar yang Anda katakan, namun dengan lembut tapi pasti bawa kembali ke akar masalah. Keempat, jika pola berlanjut, konfrontasi secara langsung namun elegan. Tanyakan, "Saya perhatikan setiap kali kita membahas topik A, percakapan selalu beralih ke topik B. Apakah ada alasan khusus untuk itu?" Pertanyaan ini mengungkapkan taktik mereka tanpa bersikap menuduh, sekaligus menuntut akuntabilitas. Ini memecahkan ilusi dan mengembalikan fokus pada dinamika percakapan itu sendiri. Kelima, ketahui kapan harus berhenti. Jika lawan bicara terus-menerus menolak untuk tetap pada topik setelah upaya Anda, itu mungkin indikasi bahwa dialog jujur tidak mungkin terjadi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan tindakan orang lain, hanya respons kita. Memilih untuk mengakhiri percakapan yang tidak produktif adalah bentuk perlindungan diri dan penghormatan terhadap waktu serta energi mental Anda. Dengan mengasah kemampuan mendeteksi dan menangkal perubahan topik yang manipulatif, Anda melindungi ruang diskusi Anda dari kekacauan yang disengaja. Anda menjadi partisipan aktif yang mampu menjaga percakapan tetap pada relnya, memastikan bahwa kebenaran dan kejelasan tidak dikorbankan untuk taktik penghindaran. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan pengalihan, kemampuan untuk tetap fokus pada inti pembicaraan adalah tanda kematangan berpikir dan kekuatan karakter. Dengan demikian, lengkaplah 10 strategi untuk mengenali dan melindungi diri dari berbagai bentuk manipulasi. Dari deteksi kekeliruan logis hingga kewaspadaan terhadap pengalihan percakapan, masing-masing alat ini memperkuat ketahanan mental dan kedaulatan kognitif Anda. Jika Anda merasa konten ini berharga dan ingin terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta ketangguhan psikologis, kami mengundang Anda untuk terlibat lebih jauh dengan channel ini. Dukungan Anda melalui langganan, likes, dan sharing membantu kami terus menciptakan materi yang mendidik dan memberdayakan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda, serta sampai jumpa dalam eksplorasi kebijaksanaan selanjutnya. Nomor 11. Waspadai cinta yang bersyarat. Cinta dan penerimaan seharusnya menjadi hadiah yang tulus, bukan alat transaksi. Namun, dalam dinamika manipulatif, kasih sayang seringkali dijadikan mata uang yang diberikan atau ditarik berdasarkan kepatuhan. Taktik ini, yang dikenal sebagai conditional love atau cinta bersyarat, adalah salah satu bentuk pengendalian emosional yang paling halus dan merusak. Manipulator menciptakan ilusi bahwa cinta, perhatian, atau persetujuan mereka hanya akan Anda terima jika Anda memenuhi harapan, tuntutan, atau standar tertentu yang mereka tetapkan. Seringkali tanpa pernah diucapkan dengan jelas. Ini bekerja dengan memanfaatkan kebutuhan psikologis manusia yang paling mendasar. Untuk dicintai, diterima, dan merasa aman secara relasional. Ketika seseorang mengaitkan pemenuhan kebutuhan ini dengan kepatuhan Anda, mereka menciptakan sistem imbalan dan hukuman yang kuat. Anda mungkin merasa perlu terus-menerus membuktikan diri, menghindari konflik, atau mengorbankan nilai Anda sendiri demi mempertahankan cinta itu. Dari perspektif neuroscience, ketidakpastian akan penerimaan ini dapat memicu keadaan stres kronis tingkat rendah, membuat Anda terus waspada dan berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang yang seharusnya tidak bersyarat. Filsafat Stoa menawarkan pencerahan yang tajam dalam hal ini. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber nilai dan harga diri sejati harus berasal dari dalam, dari kebajikan, karakter, dan tindakan kita sendiri, bukan dari persetujuan eksternal.
Epictetus dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak boleh mengikat kebahagiaan kita pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk perasaan dan penilaian orang lain. Seorang stoikus akan belajar untuk membedakan antara hubungan yang saling menghormati dan ikatan yang bersifat transaksional. Untuk melindungi diri dari cinta bersyarat, kenali pola pemberian dan penarikan. Perhatikan apakah kehangatan, pujian, atau perhatian dari seseorang sangat fluktuatif dan tampaknya terkait langsung dengan apakah Anda menyenangkan mereka atau tidak. Apakah mereka menjadi dingin, diam, atau kritis ketika Anda membuat keputusan mandiri? Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa dicintai karena siapa diri saya atau karena apa yang saya lakukan untuk orang ini? Jika jawabannya condong ke yang kedua, itu adalah tanda bahaya. Komunikasikan kebutuhan Anda akan penerimaan tanpa syarat. Meskipun sulit, Anda dapat mengungkapkan, "Saya merasa sangat dihargai ketika saya diterima sepenuhnya, bahkan saat kita tidak sependapat." Respons terhadap pernyataan ini sangat relevan. Kembangkan sumber harga diri internal. Latih self-compassion dan akui nilai intrinsik Anda. Ketika Anda tidak lagi kelaparan akan validasi eksternal, Anda menjadi kurang rentan terhadap tawaran cuma-cuma yang sebenarnya penuh dengan tali pengikat. Dengan mewaspadai cinta bersyarat, Anda membebaskan diri dari jerat emosional yang paling personal dan memilih untuk hanya berinvestasi dalam hubungan di mana Anda dihargai karena keberadaan Anda sendiri, bukan karena kepatuhan Anda. Nomor 12. Identifikasi normalisasi yang berbahaya. Semua orang juga melakukannya. Ini kan cuma sekali, atau kamu yang terlalu sensitif, itu hal biasa. Kalimat-kalimat ini adalah senjata utama dari taktik normalisasi. Di sini, seorang manipulator berusaha mengecilkan perilaku, permintaan, atau situasi yang tidak pantas, berbahaya, atau melanggar batasan dengan menyatakannya sebagai sesuatu yang normal, biasa, atau dapat diterima. Tujuan mereka adalah untuk mematikan alarm internal Anda, membuat Anda meragukan penilaian sendiri, dan pada akhirnya menerima hal yang seharusnya tidak boleh Anda terima. Taktik ini sangat kuat karena langsung menyerang intuisi dan standar pribadi Anda. Ia bekerja dengan membuat Anda merasa aneh, ketinggalan zaman, atau kaku karena tidak mau mengikuti arus yang sebenarnya adalah arus yang bermasalah. Ini adalah fondasi dari banyak budaya toksik, di mana pelecehan, ketidakjujuran, atau eksploitasi dibungkus sebagai cara kerja di sini atau bukti cinta. Neuroscience menunjukkan bahwa otak kita cenderung mencari konformitas dan normalitas sebagai cara untuk merasa aman. Ketika sebuah kelompok atau individu yang berpengaruh menyatakan sesuatu sebagai normal, otak kita dapat secara tidak sadar mulai menyesuaikan persepsi kita untuk mengurangi disonansi kognitif. Stoikisme, di sisi lain, memberi kita keberanian untuk menolak penyesuaian diri yang buta. Marcus Aurelius menulis tentang pentingnya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa lapisan penilaian sosial atau tekanan kelompok. Seorang stoikus akan berpegang pada kebajikan dan akal sehatnya sendiri sebagai ukuran normalitas, bukan pada opini populer atau klaim manipulator. Untuk melawan normalisasi yang berbahaya, percayai rasa tidak nyaman Anda. Jika sesuatu terasa salah, jangan biarkan klaim, "Ini normal," mematikan perasaan itu. Perasaan itu adalah sistem navigasi internal Anda. Tanyakan bukti dan bandingkan. Tanyakan, normal menurut siapa? Menurut standar apa? Bandingkan situasi dengan nilai-nilai universal seperti rasa hormat, kejujuran, dan keselamatan, bukan dengan apa yang biasa dilakukan. Gunakan bahasa yang jelas untuk menolak. Katakan, "Meskipun kamu bilang ini biasa, tapi ini tidak nyaman bagi saya dan saya tidak akan menerimanya." Anda menegaskan bahwa realitas dan batasan Anda adalah valid. Cari referensi di luar ekosistem yang manipulatif. Bicaralah dengan orang-orang di luar situasi tersebut, atau cari informasi untuk memastikan apakah suatu perilaku benar-benar dapat diterima secara sehat. Ini membantu mematahkan ilusi isolasi. Dengan menolak taktik normalisasi,
Anda menolak untuk menurunkan standar Anda atau mengabaikan kenyamanan dan keamanan Anda sendiri. Anda memilih untuk mendefinisikan normal Anda berdasarkan pada kebijaksanaan dan integritas, bukan pada tekanan untuk mengikuti sesuatu yang merugikan. Ini adalah tindakan definitif untuk mempertahankan kedaulatan atas realitas dan kesejahteraan Anda sendiri.